Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat roti pisang keju. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman. Di sini saya siapkan baskom. Kemudian saya masukkan 100 ml susu cair dan minyak sayur. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 butir telur utuh, kemudian vanili bubuk secukupnya, perisa susu 1 sendok teh. Kemudian saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata dan gulanya larut. Nah, seperti ini. Dan kemudian saya tambahkan ragi. Vermipan ya teman-teman. Setengah bungkus. Setara 5 gram atau 1 sendok teh ya teman-teman. Kemudian saya aduk kembali sampai raginya larut. Dan semua bahan tercampur merata. Kemudian ini akan saya sisihkan selama 3 menit ya teman-teman. Dan kemudian di baskom lain, di sini saya siapkan 250 gram tepung terigu. Kemudian biangnya saya masukkan ke dalam tepung terigunya. Dan kemudian saya aduk-aduk menggunakan spatula pelan-pelan. Caranya sangat mudah dan simpel banget teman-teman. Kita bisa membuat roti untuk keluarga ya teman-teman, sebagai teman sarapan atau teman kopi di rumah bersama keluarga ya teman-teman. Dan kemudian saya uleni menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Dan kemudian ini saya remas-remas. Kemudian di sini saya tambahkan margarin 1 sendok makan yang sudah saya cairkan ya teman-teman. Tapi diusahakan jangan sampai margarinnya panas ya teman-teman. Suhu ruang saja. Kemudian saya masukkan. Dan kemudian ini akan saya uleni kembali sampai terbentuk menjadi adonan yang kalis, lembut, dan elastis ya teman-teman. Nah, tekan balik seperti ini ya teman-teman, sampai adonannya lembut dan tidak lengket di tangan, serta tidak ada bahan yang kering ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kelihatan kan teman-teman, sudah tidak lengket di tangan. Dan kemudian ini akan saya istirahatkan selama 30 menit ya teman-teman. Ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap ya teman-teman. Atau boleh menggunakan kain atau handuk yang kering supaya permukaan adonannya tidak kering. Dan setelah 30 menit, ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Dan kemudian ini tutupnya saya buka. Dan kemudian saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan ya teman-teman. Dan kemudian ini meja kerja saya sudah saya lap kering ya teman-teman. Adonannya saya letakkan.
Dan ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Dan ini saya potong menjadi 6 bagian. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian ini adonannya saya cubit-cubit dan saya rounding ya teman-teman. Dilakukan sampai semua selesai. Dan setelah semua selesai, kemudian saya istirahatkan lagi selama 5 menit. Sambil menunggu, di sini saya siapkan pisang yang sudah saya kukus ya teman-teman untuk isiannya. Kemudian saya potong ya teman-teman, ini saya buka kulitnya dan saya potong menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan pisang kepok ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman pisangnya. Dan kemudian saya tambahkan keju parmesan ya teman-teman. Jadi isiannya pisang dan keju parmesan yang sudah diparut. Kemudian saya ambil satu adonan. Kemudian saya pipihkan. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Dipipihkan agak memanjang. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian ini akan saya iris-iris. Setengahnya saja. Jangan sampai putus ya teman-teman. Nah seperti ini aja. Kemudian di bagian ujung sebelahnya kemudian saya tata pisang yang sudah saya kukus tadi. Kemudian saya tambahkan keju parmesan secukupnya ya teman-teman. Kemudian ini saya tutup ujung sama ujungnya supaya nanti ketika dipanggang kejunya tidak keluar dan digulung sampai akhir. Nah seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian saya tata di atas baking paper yang bentuknya memanjang ya teman-teman. Dan kemudian saya lakukan semuanya. Dan saya tutup menggunakan plastik wrap. Ditunggu, saya istirahatkan lagi selama 10 menit lagi. Dan setelah 10 menit kemudian saya olesi dengan margarin dan susu cair ya teman-teman, di mix. Ini sudah mengembang kembali. Dan kemudian ini saya olesi dengan margarin dan susu cair yang sudah dicampur dan diaduk-aduk sampai rata. Kemudian diolesi satu persatu tipis-tipis ya teman-teman. Dilakukan sampai semua selesai. Jadi kita bisa membuat roti sendiri di rumah ya teman-teman, tidak harus beli. Dan ini cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah. Cocok banget buat isi snack ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan kemudian ini akan saya tata di atas loyang ya teman-teman. Ini saya bagi menjadi 2 loyang ya teman-teman. Satu loyang saya isi 3. Jadi nanti saya panggang 2 kali. Nah seperti ini. Dan kemudian saya taburi dengan biji wijen
tipis-tipis ya teman-teman, supaya hasilnya lebih cantik. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini siap kita panggang teman-teman. Seperti biasanya, pemanggang saya seperti biasanya. Kemudian saya kasih garam supaya wajannya tidak rusak ya teman-teman. Kemudian saya masukkan 1 loyang dan saya tutup. Kemudian ini saya panggang sampai matang selama 15 menit dengan api sedang. Cenderung kecil ya teman-teman. Dan setelah 15 menit, ini dia teman-teman, saya buka tutupnya. Nah teman-teman, sudah matang di bawahnya, tapi di atasnya masih kurang kuning ya teman-teman. Saya angkat. Dan kemudian nanti akan saya pindahkan ke dalam air fryer ya teman-teman. Saya panggang lagi menggunakan air fryer. Dan kemudian saya masukkan loyang yang kedua ya teman-teman. Prosesnya juga sama. Sambil menunggu loyang yang kedua matang, yang pertama saya masukkan ke dalam air fryer ya teman-teman. Dan sebelum dimasukkan ke dalam air fryer, ini saya olesi lagi dengan margarin dan susu cair yang sudah dicampur tadi, diolesi tipis-tipis. Dan kemudian ini nanti akan saya panggang kembali ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan kemudian saya masukkan ke dalam air fryer satu persatu ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, karena saya tidak punya oven teman-teman. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, walaupun tidak punya oven, kita bisa membuat roti sendiri di rumah dengan alat seadanya. Dan kemudian saya nyalakan tombolnya, disesuaikan ya teman-teman, supaya tidak cepat gosong. Suhunya disesuaikan. Di sini saya menggunakan 160 derajat. Kemudian dipanggang sampai matang. Nah, ini dia teman-teman. Sudah matang, sudah warnanya kecoklatan dan golden brown ya teman-teman. Hasilnya cantik banget. Kemudian saya angkat dan saya tata di atas piring saji. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hasilnya cantik banget. Nih teman-teman, saya coba satu. Saya buka, nih teman-teman, mantep teman-teman. Wow, lembut banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba mencicipinya ya teman-teman. Lembut banget teman-teman. Manisnya pas, recommended banget teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Roti pisang keju. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.